sekolah minggu. Jadi sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita bernyanyi dulu. Yesus kupanggil. Yesus kupanggil. Untuk kita masuk dalam ibadah kita, sejenak kita saat teduh. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke ibadah. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri dan kita bernyanyi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk minggu kita saat ini adalah terambil dari titah pertama sampai dengan titah keempat. Mari kita sama-sama mengucapkan titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah, atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu,
atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dan segala isinya di dalam 6 hari. di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Kemudian dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Itulah sebabnya memberkati hari itu memberkati hari itu dan menguruskannya. dan menguruskannya. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan titahnya. Ya Tuhan kami, Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Sebelumnya, mari kita bernyanyi. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Ialah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjalan dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Marilah kita untuk memohon pengampunan dosa kepada Tuhan, dan kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Yang menjadi firman Tuhan atau epistel di dalam ibadah sekolah minggu di dalam Advent yang keempat ini adalah terambil dari surat Paulus ke jemaat di Rom pasalnya yang ke-16 dari ayat 25 sampai dengan ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan penyertaan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberikan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan.
Mari kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Hai adik-adik, kini tiba saatnya kita untuk mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari kita berdiri dan kita bernyanyi. Yesus berpesan dalam Al-Quran, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinku kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Marilah kita bersaksi, mengaku iman kita di hadapan Tuhan, sebagaimana saudara-saudara kita bersaksi di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat Advent yang keempat ya adik-adik. Adik-adik, kakak selalu mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan. 3M ya, ingat. Yang pertama, selalu memakai masker. Jadi kalau adik-adik keluar rumah harus selalu menggunakan masker. Lalu selalu mencuci tangan. Jadi misalkan adik-adik habis dari luar rumah, lalu adik-adik ke rumah selalu mencuci tangan ya. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Jadi adik-adik kalau misalkan lagi di luar rumah, adik-adik tuh harus menjaga jarak dengan teman-teman yang lain, karena itu dapat meminimalisir virus-virus yang ada di sekitar kita. Lalu untuk pengumuman yang kedua, karena sebentar lagi Natal, jadi adik-adik ikutin terus ya Natal kita. Nanti Natal itu adalah di tanggal 25. Jadi adik-adik yang punya peran di tanggal tersebut, di Natal tersebut, adik-adik bisa lihat hasilnya. Oke, shalom. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Abang Siswa kita. Sebelumnya, siapkan Alkitabnya ya, dan dengarkan baik-baik. Yuk, mari kita bernyanyi. Aku anak terang, aku tak suka berdusta.
Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu yang terambil di dalam Yesaya pasal 60 yang diawali dengan ayat pertama sampai dengan ayat kedua. Sebelum kita mendengarkan, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Kita sama-sama mengucapkan doa ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang sumber terang, yang sumber terang, terangilah hati kami terangilah hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. untuk menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, bahwa firman ini dikatakan oleh Allah kepada umatnya Israel ketika mereka terkengkang oleh tawanan bangsa Babelonia, di mana bangsa itu kehilangan segala pengharapan. Bangsa itu di dalam kegelapan, sebab jati diri mereka sudah hilang. Hidup mereka sudah ditawan. Mereka tidak bebas lagi seperti semula, sebab sudah ada yang menguasai mereka. Mereka menjadi hamba, mereka menjadi budak. Tetapi itu semua adalah karena dosa mereka. Tetapi saat ini firman Tuhan mengatakan, bangkitlah, menjadi teranglah. Sesungguhnya Tuhanlah yang berfirman, dan Tuhanlah yang memberikan terang itu, dan Tuhanlah menjadi sumber terang itu. Anak-anak sekolah minggu, saat ini kita mungkin hati kita gelap, mungkin juga hati kita mendung, mungkin juga hati kita digangkan karena tidak bebas. Kenapa tidak bebas? Karena kita dipesankan, ingat kata ibu, harus menjaga jarak, memakai masker, dan tidak mendekati kerumunan-kerumunan orang banyak. Padahal kita tahu bahwa dunia anak itu adalah dunia kegembiraan yang harus bersama-sama dengan teman-temannya, bermain bersama, bercanda bersama, dan mungkin juga main game bersama, dan juga bercanda. Tetapi itu semua dilarang. Ingat pesan ibu. Adik-adik sekolah minggu, mungkin itulah yang terbaik buat waktu kita pada saat ini, di mana dunia dilanda oleh pandemi COVID-19. Oleh karena itu, jangan murung dan jangan melawan nasihat ibu itu. Ya, anak-anak juga bisa menjadi terang di dalam keluarga. Ya, bisa. Sebab sejak lahir juga anak itu sudah menjadi terang, menjadi kebahagiaan di dalam rumah tangga. Tetapi supaya terangnya bercahaya, bisa lagi lebih terang? Bisa, kalau mendengarkan pesan ibu dan nasihat orang tua. Jangan anak-anak yang imunnya kuat bermain bebas di luar, padahal kita berkontak dengan orang yang sakit. Ketika kita pulang ke rumah, kita tanpa sadar sudah membawa benih-benih penyakit itu atau COVID corona itu ke rumah dan menularkan orang tua kita.
inilah yang dijaga. Ketika kita sudah membawa itu, kita tidak lagi menjadi terang, tetapi menjadi apa? Menjadi kegelapan, menjadi musibah. Kita tahu mungkin orang tua kita sudah ada penyakit-penyakit sebelumnya, dan ketika bibit penyakit itu, virus itu kita bawa, maka yang menderita ibu kita. Apakah adik-adik mau orang tua kita sakit? Tentu tidak. Kita mengharapkan semua anggota keluarga kita, orang tua kita, ayah ibu kita sehat-sehat semua. Oleh karena itu, adik-adik supaya lebih menjadi terang lagi harus mendengarkan nasihat orang tua. Yang kemudian juga mungkin adik-adik saat ini sudah merindukan permainan di sekolah, sudah merindukan bangkunya, mejanya, kelasnya, papan tulisnya, ibu gurunya, dan juga permainan di sekolah. Kami yakin anak-anak sudah merindukan itu. Tetapi kerinduan itu bisa terobati apabila anak-anak sekolah minggu dengan tekun mengikuti semua pelajaran dan nasihat yang diberikan oleh gurunya. Bukankah Presiden kita mengatakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, termasuk anak-anak saat ini belajar dari rumah. Nah, sambil kita berharap dan berdoa, semoga badai ini, virus corona ini cepat berlalu dari hadapan kita, dari dunia ini. Dan juga kita berdoa, usaha-usaha yang diberikan oleh orang-orang para medis, yaitu vaksin yang sudah diketemukan, itu bisa untuk memberikan kekebalan tubuh kita, menangkal virus corona ini dari hadapan kita. Kalau virus corona ini tidak bisa berlalu dari kehidupan kita, maka kitalah yang harus kebal menghadapinya. Maka kitalah yang harus berhikmat menghadapinya. Sehingga nanti juga ketika anak-anak sudah kembali diberikan kebebasan kepada sekolah, sudah diberikan kebebasan untuk masuk sekolah, ya harus ada batas-batasan lagi. Bermain boleh, tetapi jaga jarak. Jaga jarak dengan teman-temannya, jaga jarak dengan gurunya. Dan kalau dianjurkan gurunya untuk pakai masker, tetap pakai masker. Sebab itulah yang terbaik. Oleh karena itu adik-adik bersabar, menunggu dan menjadi terang sesuai dengan firman Tuhan saat ini, maka kita bisa melewati semua. Yesus juga berfirman, kamulah terang dan garam dunia ini. Kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kita yang sudah setia kepada Tuhan, kitalah yang menjadi terang dunia ini, yang membawa terang itu kepada sekeliling kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Maka terang yang sesungguhnya adalah Yesus, dan kita dipakainya menjadi terang di dunia ini. Siapa adik-adik menjadi terang dunia? Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Ya Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia. Engkaulah terang dunia. Engkau telah memberikan teladan kepada kami, Engkau telah memberikan teladan kepada supaya kami menjadi terang di dunia ini. supaya kami menjadi terang di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, Oleh karena itu Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan kami mohon penyertaan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk senantiasa tinggal diam di hati kami, untuk senantiasa tinggal diam di hati kami, memberikan semangat memberikan semangat sehingga kami boleh menjadi terang sehingga kami boleh menjadi terang sampai Maranatha datang. sampai Maranatha datang. Amin. Amin. Adik-adik, pintar banget adik-adik. Tadi udah dengeran kisah firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik, jangan lupa ya, nanti persembahannya dikumpulkan ke kakak guru sekolah minggu atau sintua wilayah masing-masing. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dulu.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya, dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.